itu tidak ada. Ini memberikan gambaran betapa sesungguhnya kalaulah Allah Subhanahu wa taala itu tidak mewajibkan saum Ramadan, yakinlah manusia itu akan melaksanakan saum Ramadan karena betapa pentingnya Ramadan. Jadi Allah tidak menyebutkan siapa yang mewajibkan. Ada di sebagian orang di sekitar kita di luar bulan Ramadan mereka juga berpuasa. Ada yang mungkin puasa ingin langsing, ada yang puasa di beberapa daerah itu pengen punya ilmu dalam tanda petik dan sebagainya itu. Karena sesungguhnya memang saum itu betapa pentingnya untuk manusia. Dan makanya Allah sebutkan kutiba alaikumus syiyam. Tidak disebutkan kata Allahnya yang mewajibkan tersebut. Nah, ini semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik, kita akan masuk di surat Al-Qadr. Menariknya, ketika kita berpikiran apa itu Ramadan, mestilah orang-orang akan mengatakan Ramadan itu adalah puasa. Saya ulangi, ketika dalam benak kita itu, ketika dikatakan apa yang kamu ketahui tentang Ramadan, orang akan mengatakan Ramadan itu sama dengan puasa. Ternyata Allah tidak seperti itu. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah mengidentikan Ramadan itu bukan dengan puasanya, tapi Allah mengidentikan Ramadan itu dengan turunnya Al-Quran. Jadi bukan dengan saumnya. Jadi Allah tidak mengatakan bahwa diwajibkan atas kamu di bulan Ramadan itu untuk berpuasa dulu gitu. Tapi kita tahu bahwa Ramadan itu diidentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Al-Qur'an ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Imam Ibnu Katsir menyampaikan janganlah kita mengatakan Ramadan terpisah dengan kata bulan. Tapi Ramadan itu disambung dengan kata syahrul atau disambung dengan kata bulan. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Menurut beliau, Ramadan itu sudah menjadi ismun min asma'illah. Sudah menjadi salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi sebutlah Ramadan itu bersama dengan kata bulan di depannya. Bulan Ramadan atau syahrul Ramadan. Kita akan masuk di surah Al-Qadr. Barangkali bisa dibuka di aplikasinya. Kita baca bersama-sama. Mari yang sudah siap, surah pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Hadirin semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti sedikit kita maknai karena insyaallah salah satu semangat dari Ramadan itu adalah Al-Quran. Jadi adalah seorang itu akan sia-sia saja kalau tidak mengisi Ramadannya itu dengan membaca Al-Quran. Sia-sia saja gitu. Jadi Ramadan dilakukan
tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore dan sebagainya, tapi tidak diisi dengan Al-Quran. Itu menurut sebagian ulama puasanya itu akan sia-sia saja. Oke. Baik, surah Al-Qadr, sebagian ulama mengatakan Al-Qadr itu berarti kemuliaan. Al-Qadr bermakna kemuliaan. Sebagian mengatakan Al-Qadr itu adalah ukuran, arti Al-Qadr. Kemudian sebagian lagi mengatakan Al-Qadr itu adalah kesempitan. Nanti akan saya sampaikan di awal surah ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami anzalnahu telah menurunkan. Tidak disebutkan menurunkan apa. Fi lailatul qadr, pada malam qadr. Okay. Allah menggunakan kata kami di domir ini, di kata gantinya. Ada dua jenis Allah sering mengatakan dengan kata aku, tapi juga bisa menggunakan kata kami. Oke. Kita lihat di dalam surat Az-Zariyat. Allah menggunakan kata aku, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Liya'budu, ada ni-nya di situ tapi tidak dibaca. Liya'budu untuk menyembah aku. Untuk hal-hal yang perkara ubudiyah, ibadah, itu Allah menggunakan kata aku, tidak menggunakan kata kami, karena memang ibadah itu tidak bisa diduakan, tapi hanya kepada Allah semata, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Oke. Sementara di dalam ayat ini, inna anzalnahu, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkannya fi lailatul qadr. Kami menurunkannya. Berarti Allah itu ada sesuatu yang berkontribusi terhadap turunnya Al-Quran itu. Kemarin kita sampaikan juga di dalam surat At-Takwir, Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Jadi Allah itu sudah mengutus malaikat Jibril alaihissalam mempunyai 4 kriteria. Kemarin kita sampaikan. Yang pertama, kriteria malaikat Jibril itu adalah dzi quwwatin. Yang pertama, dzi quwwatin, yang mempunyai power, mempunyai kekuatan. Subhanallah, malaikat Jibril itu adalah bosnya para malaikat. Kira-kira seperti itu. Bosnya para malaikat. Yang pertama, dzi quwwatin. Kemudian yang kedua, dzil arsy makin, mempunyai kedekatan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril itu menempati kedekatan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, muta'in. Muta'in itu artinya ditaati. Malaikat Jibril itu ditaati. Berarti kalau ditaati berarti punya anak buah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat, kriteria malaikat Jibril dalam hal menurunkan wahyu ini adalah sama aminun, yaitu bisa dipercaya. Seperti Rasulullah SAW mendapatkan gelar Al-Amin justru ketika beliau itu belum menjabat, belum menjadi nabi. Oke. Sebagian ulama mengatakan ini 4 kriteria ini bisa menjadi kriteria pemimpin. Seorang pemimpin itu mestinya mempunyai power, mempunyai kekuatan. Kemudian yang kedua, mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mencari pemimpin, mestinya pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah muta'in, pemimpin itu yang ditaati gitu. Karena pemimpin tidak ditaati ya percuma saja gitu. Kemudian yang keempat, seorang pemimpin itu juga mestinya aminun, dipercaya. Bisa dipercaya, ditaati dan dipercaya. Subhanallah. Oke. Kemudian malaikat Jibril
Nabi Muhammad SAW pernah bertemu malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, fil ufuqil mubin, di cakrawala yang tinggi. Gitu. Dikatakan di dalam sebuah hadis, malaikat Jibril itu mempunyai sab'umi'ati jinah, mempunyai 600 sayap. Sayapnya itu 600. Dikatakan kakinya itu berada di Arafah, di Bukit Arafah. Waktu itu Nabi ada di sana. Kemudian sayap satunya itu berada di timur, dan sayap berikutnya, sayap satunya lagi itu berada di sebelah barat. Jadi bumi itu kira-kira ada di dalam genggaman, di dalam ketiaknya malaikat Jibril yang aslinya. Allah. Nabi Muhammad kemudian pingsan. Nabi Muhammad kemudian pingsan karena memang melihat makhluk yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kita juga ingat ketika malaikat Jibril datang di Gua Hira, gitu ya. Apa yang terjadi dengan Nabi? Nabi merasa kedinginan dan kemudian minta diselimuti oleh istrinya. Zamiluni, selimuti aku, karena kedinginan gitu. Merasa kaget gitu ya. Kita shock melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Okay. Kemudian diturunkan kepada manusia pilihan, utusannya pilihan, dan kemudian diberikan kepada manusia pilihan pula, yaitu Muhammad SAW al-Mustafa. Nabi Muhammad al-Mustafa, Nabi Muhammad yang pilihan betul. Dalam syair Arab dikatakan Nabi Muhammad itu seperti batu. Kalau kita istilahan kita itu batu, ya, tapi Nabi Muhammad itu adalah batu permata. Batu permata. Jadi walaupun jenisnya batu gitu ya, tapi batu yang subhanallah sangat mahal gitu. Kalau kita mungkin di Indonesia gitu ya, mungkin 300.000 rupiah itu bisa beli batu kali 1 truk gitu ya. Tentulah untuk beli permata tidak dapat 300.000 gitu, mungkin bisa jutaan, bisa miliaran, bisa kira-kira seperti itu. Kira-kira kita semuanya itu adalah, kita semua yang di sini adalah batu kali semua nih. Kita batu kalinya, terus kemudian Nabi Muhammad juga adalah batu permata gitu. Jadi subhanallah, manusia yang pilihan, manusia yang sangat langka. Jadi makanya kemudian kuat. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang mengendarai unta, kemudian turunlah sebuah ayat. Diceritakan bahwa unta itu saking tidak kuatnya menerima beban ayat, kemudian untanya itu terjatuh, terduduk gitu ya. Berarti subhanallah, saking dahsyatnya ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam surah yang lain, andaikan Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung, yakinlah gunung itu akan meletus karena tidak kuat menanggung betapa hebatnya Al-Qur'an itu. Subhanallah. Kita semuanya di hadapan kita semuanya itu memegang Al-Qur'an, punya Al-Quran. Ini sebuah kehormatan luar biasa sebetulnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa membaca kalimat-kalimat Sang Pencipta kita. Subhanallah. Ini banyak mungkin yang tidak bisa bersentuhan dengan Al-Quran karena memang dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menikmati betapa indahnya Al-Quran itu. Alhamdulillah kita semuanya bisa mempelajari ini semua. Baik, kemudian anzalnahu, Allah tidak menyebutkan Al-Quran di situ. Sesungguhnya kami sudah menurunkannya, tidak disebutkan, tapi pakai dhamir. Ini menunjukkan bahwa betapa mulianya Al-Quran. Oke, contoh begini, kalau umpamanya ada kita di sebuah acara gitu ya, ada MC mengatakan kita kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia, waktu berpidato umpamanya kita persilahkan kepadanya kita persilahkan gitu. Nya itu menunjukkan betapa Sang Presiden itu mulia di hadapan kita semuanya.
Allah ingin menunjukkan bahwa Al-Quran itu mulia di hadapan Allah dan di hadapan kita semuanya. Makanya kemudian tidak disebutkan di dalam konteks ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oke. Kita teruskan. Fi lailatul qadr. Ujung ayat pertama. Lailah al-qadr itu sama dengan Lailatul Mubarakah di dalam ayat yang lain, yaitu malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi. Oke. Saya ingin mengatakan begini. Barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kita itu mendapatkan uang, mendapatkan sesuatu itu, kalau kemudian kita itu tidak menjadi baik, kitanya tidak menjadi baik, hati-hati, itu bukan barokah namanya. Bukan barokah. Jadi mestinya kalau kemudian kita naik gaji, naik pangkat, kita itu semakin baik akhlak kita. Itulah barokah. Kalau kemudian semakin naik gajinya, semakin kelihatan pangkatnya naik dan sebagainya di mata masyarakat, tapi kemudian akhlaknya justru semakin turun, itu namanya tidak barokah. Kita lihat umpamanya ada satu istilah di dalam ilmu agama, itu istidraj. Istidraj itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diikhlaskan. Allah memberi tapi tidak ikhlas Allah itu memberi. Contoh, ada umpamanya anak kecil umpamanya sekitar umur 2 atau 3 tahun merengek-rengek sama mamahnya, sama ibunya, sama bapaknya, "Ma, saya dibelikan iPad dong," umpamanya gitu ya. Umpamanya seperti itu. Mamanya akan berpikir, "Ya, anak umur 2 tahun ngapain beli iPad? Untuk apa? Kegunaannya tidak menjadi maslahat, tidak menjadi baik," gitu kan. Akhirnya anak tersebut ngerengek terus, dan akhirnya kemudian mamahnya itu membelikan iPad itu dengan terpaksa. "Ya udah, ini mama belikan, silakan kamu pakai." Tapi tidak ikhlas. Nah, kira-kira istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia itu juga ada yang seperti itu. Jadi kekayaannya mungkin tambah, tapi kemudian kelakuannya tidak berubah menjadi baik. Itulah istidraj. Beda atau sebaliknya dengan barokah. Lailah mubarakah. Jadi barokah itu semakin banyak kekayaannya, semakin banyak umurnya, semakin tambah kebaikan-kebaikannya. Itulah yang dimaksud dengan mubarakah, malam mubarakah. Al-Qadar dimaknai sebagai Lailatul Mubarakah di dalam surah yang lain. Okay. Sebagian ulama mengatakan Al-Qadar itu artinya malam yang mulia. Jadi malam itu mulia sekali gitu, dibanding dengan malam-malam yang lain. Dibanding dengan malam-malam yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Qadar itu dimaknai sebagai ukuran. Karena di malam itu sedang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ukuran kita atau nasib kita dalam 1 tahun mendatang di malam Qadar. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan Al-Qadar itu artinya kesempitan. Artinya sempit. Apa ini maksudnya? Jadi nanti di ayat yang terakhir akan kita sampaikan, di malam itu tanazzal, turun malaikat itu memenuhi bumi sehingga bumi itu terasa sempit. Nah, makanya kemudian Al-Qadar itu dimaknai sebagai kesempitan, karena buminya itu sesak penuh dengan malaikat yang turun ke bumi. Baik. Kemudian di ayat kedua saya bacakan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Saya sering mengatakan di dalam bahasa Arab itu ada kata tanya ma. Kata tanya ma, apakah gitu.
Tapi ini menarik, ada ma adroka. Ma adroka itu artinya pertanyaan yang jawabannya itu tidak bisa dicerna utuh oleh kemampuan akal manusia. Saya ulangi. Jadi adroka itu adalah satu pertanyaan yang jawabannya itu orang tidak bisa menggunakan logikanya, karena memang jauh luar biasa di atas kemampuan manusia. Seperti umpamanya al-qari'ah mal-qari'ah. Karena memang al-qari'ah itu kiamat itu sangat dahsyat. Kalau Allah disebutkan itu ada gunung meletus, ada laut meluap dan sebagainya, itu gambaran saja. Tapi sesungguhnya itu adroka, sangat tinggi sekali, tidak seperti itu saja gitu. Jadi sangat kali. Oke. Al-Qadar, Lailatul Qadar itu juga menggunakan adroka. Karena saking hebatnya Lailatul Qadar. Saking hebatnya Lailatul Qadar, tidak bisa dicerna sekedar oleh kemampuan logika berpikir manusia. Kira-kira seperti itu. Makanya menggunakan wama adraka ma Lailatul Qadar. Oke. Kemudian Allah sampaikan sebagai penjelas, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailah Qadar, malam Qadar itu khairun min alfi syahr. Allah katakan khairun. Khairun itu artinya lebih baik. Lebih baik dari berapa? Alfi syahr, dari 1000 bulan gitu. Jadi bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Gitu ya. Jadi ada yang mengatakan 1000 bulan sekitar 83 sekian tahun kalau tidak salah ya. 80 itu bukan sama, tapi di atas itu khairun, lebih baik gitu. Jadi amalan kita dalam satu malam itu, apapun bentuk amal baik kita itu, amal baik kita itu apa gitu, lebih baik dari 1000 bulan, bukan sama gitu. Subhanallah, ini adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, fasilitas yang mestinya kita pakai dengan sebaik-baiknya gitu. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan. Baik. Memang sebagian ulama kapan ini Lailatul Qadar ini berbeda pendapat ya. Yang jelas di beberapa hadis menyampaikan fi asyri awakhir, dari 10 akhir di bulan Ramadan. Oke. Nabi pernah ditanya, apakah kita harus mencari Lailatul Qadar? Nabi menjawab, ya, harus mencari. Jadi kita itu harus yang mencari Lailatul Qadar. Jangan sia-siakan Lailatul Qadar. Sama halnya dengan hidayah. Saya sering mengatakan ini. Ilustrasi tentang hidayah sederhana. Setiap hari kita itu ada sinar matahari yang lewat dari timur sampai ke barat, berputar lagi timur ke barat, terus itu. Jika seseorang itu ingin mendapatkan sinar matahari, tentu dia harus keluar rumah. Harus keluar rumah untuk menerima terpaan sinar matahari. Kalau kita ada di dalam rumah terus, tidak mungkin matahari kita harapkan sinarnya itu masuk belok kanan, belok kiri, masuk ke kamar, bahkan kamar mandi, nggak bisa gitu. Nah, hidayah juga seperti itu. Hidayahnya sudah ada, tapi harus kita kejar untuk mendapatkan hidayah itu. Lailatul Qadar itu sudah ada, untuk mendapatkannya kita kejar. Harus ada usaha dari kita untuk mendapatkan malam yang sangat mulia itu. Baik. Kemudian di ayat selanjutnya Allah sampaikan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Tanazzal itu saya sering mengatakan itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya
Waktunya itu sekarang dan seterusnya. Sekarang dan terus berlangsung. Jadi siapa yang turun? Yaitu malaikat. Malaikatnya bukan satu, tapi malaikatnya pada turun gitu ya. Malaikatnya turun banyak, turun gitu. Ketika menyampaikan tentang bagaimana turunnya Al-Quran, Allah sampaikan unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran satu kali. Padahal kita tahu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu 23 tahun, dari Mekah sampai di Madinah di usia Nabi 63 tahun. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan unzila satu kali. Apakah Al-Quran salah? Tentu tidak. Nah, ternyata memang di satu tempat yang diberi nama Lauh Al-Mahfuz, itu Al-Quran di sana diturunkan. Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar itu satu kali ke langit bumi, ila sama'id dunya itu satu kali. Ila sama'id dunya itu satu kali. Kemudian diturunkan sesuai dengan kondisi saat itu. Ada yang bertanya mungkin tentang khamar, yas'alunaka 'anil khamri, jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya tentang rampasan perang, yas'alunaka 'anil anfal, dan seterusnya 23 tahun. Saya sampaikan, Lauh Al-Mahfuz itu adalah satu tempat. Al-Mahfuz itu artinya yang diproteksi. Tidak ada yang bisa menembus lauh ini, tidak ada yang menembus tempat ini, termasuk iblis. Iblis dulu itu menempati satu tempat yang mulia, yaitu di surga. Tapi kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Aba wastakbar. Dia merasa sombong, merasa besar. Yang namanya merasa besar itu tidak besar. Merasa pintar tidak pintar. Merasa kaya tidak kaya. Merasa besar berarti tidak besar. Istakbar sama dengan wazannya istighfar gitu ya. Istakbar merasa besar gitu, jadi tidak besar. Kemudian diusirlah iblis dari langit, dari surga Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian sampai ke dunia ini. Tapi dia mempunyai permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan satu permintaan, saya minta satu permintaan kepada Engkau. Apa itu? Saya mau izinkan saya untuk menggoda manusia sampai kiamat. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah sekarang itu menjadi musuh kita semuanya mestinya. Nah, menariknya sang iblis ini tidak pernah merasa jemu untuk mencuri informasi di Lauh Al-Mahfuz ini yang sudah diproteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mencuri informasi ke sana gitu. Setiap dia pergi ke sana terus kemudian dikatakan diserang, diserang oleh malaikat, kemudian jatuh gitu. Nah, dalam konteks agama itulah yang terjadi meteor, bintang jatuh itu. Jatuh. Nah, walaupun tidak pernah menyentuh Lauhul Mahfuz, apalagi mendapatkan informasi. Kenapa iblis itu sangat antusias pengen mendapatkan informasi? Karena di Lauhul Mahfuz itu sangat banyak informasi, dan informasi itu sangat penting bagi iblis. Di sana sudah tertulis nasib si A seperti apa, besok ngapain, besoknya lagi ngapain, dan sebagainya, meninggalnya kapan dan sebagainya. Itulah yang mau dicuri oleh iblis. Iblis pengen mendapatkan informasi itu, tapi tidak pernah dapat. Walaupun tidak dapat informasi, dia itu tetap menjual informasi gadungan, informasi bohongan kepada manusia. Manusia yang mau mendapatkan informasi ini adalah para dukun lah, para paranormal lah, dan sebagainya, diberikan informasi yang bohong-bohongan oleh iblis. Gitu ya.
informasi apa yang didapatkan oleh sang dukun. Dukun mendapatkan anti dari pasiennya gitu ya, mendapatkan uang kira-kira. Oh, kamu kalau pengen kaya kamu harus menyembelih sapi dan sebagainya. Kalau begitu kaya si mbak dukunnya dikasih gitu ya. Dapat keuntungan. Namanya jualan itu dia menjual dan nanti akan balik keuntungannya gitu. Iblis juga seperti itu gitu. Dukun mendapatkan uang keuntungannya. Iblis mendapatkan apa? Iblis akan mendapatkan teman sebanyak-banyaknya nanti di neraka. Itulah yang dicari oleh iblis. Dia tidak mencari keuntungan materi sebelumnya gitu, tapi keuntungannya dia itu adalah sebanyak-banyaknya teman di neraka nanti. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya tidak tergoda oleh iblis ini. Baik, jadi semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang turun? Allah katakan al-malaikah, malaikat. Dan menarik di sini sebenarnya warruhu dan malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun juga, subhanallah. Di malam qadar ini turun di langit menemui kita semuanya gitu. Jangan sia-siakan, oke? Bi'izni rabbihim min kulli amrin. Dengan seizin Rabbnya min kulli amrin, untuk menyelesaikan permasalahan. Oke. Segala sesuatu kalau ada izin dari atasan, dari orang yang berwenang, itu kita enak menjalankannya. Kita mungkin bekerja di kantor atau kita bekerja di satu tempat, tapi kalau kemudian atasan kita memberikan izin, kita itu akan melakukannya itu dengan enak, karena sudah ada backingan izin dari atasan kita. Malaikat turun itu atas izin Allah, diizinkan oleh Allah. Allah tidak menyebutkan kata Allah di sini, tapi Rabb. Apa bedanya Allah dengan Rabb? Beda. Oke. Yang namanya Rabb itu adalah tidak hanya sekedar menciptakan, tapi mengurus, membina sampai memusnahkan. Itulah Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, yang mengurus, yang menciptakan. Kalau Al-Khaliq itu membuat saja. Ada seorang yang mungkin membuat meja seperti ini, tapi untuk maintenance diserahkan oleh orang lain. Allah menciptakan, tapi juga maintenance kita semuanya, maintenance pribadi kita, maintenance alam semesta ini. Rabb al-alamin. Oke. Bi'idni rabbihim min kulli amrin. Oke. Min kulli amrin, sebagian ulama mengatakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Ada sebagian mengatakan juga ini ditentukan di malam itu nasib kita dalam 1 tahun mendatang. Kita mau apa itu ditentukan di malam itu. Sebagian ulama mengatakan makanya dimanfaatkan sebaik-baiknya al-qadar itu, malam Lailatul Qadar. Oke. Ayat terakhir Allah sampaikan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa yang disampaikan oleh para malaikat dan malaikat Jibril alaihissalam, memberikan salam, memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Subhanallah, kita itu juga kadang-kadang senang ya. Oh, saya titip salam dari teman kamu yang di sana. Oh, rasanya senang gitu. Ini dititipin salam oleh malaikat, subhanallah. Salam dari malaikat, kesejahteraan, keselamatan. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr. Sampai tola'a itu muncul al-fajr, sampai munculnya matahari, sampai subuh gitu. Oke. Sebagian mufassir mengatakan biasanya dia juga memaknai tentang malaikat Jibril yang sangat besar itu. Pagi hari ketika malamnya itu ada Lailatul Qadar, langit itu terasa mendung, terasa
terasa enak dilihatnya, tidak panas, tidak menyengat gitu. Karena apa? Dikatakan karena sayapnya malaikat itu masih meliputi bumi hatta matla'il fajr, sampai pagi hari. Jadi siang harinya itu bukan siang, pagi hari kira-kira jam 7, jam 6, jam 7 gitu. Kira-kira kalau di Indonesia ya, kalau fajarnya jam 5 gitu, jam 6, jam 7 itu masih enak gitu. Karena ada jina, sayapnya malaikat yang tadi malam masih di situ, terus kemudian masih ada sisanya, kira-kira seperti itu. Subhanallah, luar biasa sekali. Hadir semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari bersama-sama untuk mengejar Lailatul Qadar ini, sehingga insya Allah kalau kita niatkan dengan sungguh-sungguh untuk mencarinya, bukan tidak mungkin kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar setiap tahun terus gitu. Subhanallah. Jadi ketika umur kita tidak sampai 83 gitu ya, mungkin gitu, tapi pahala kita tuh melebihi umur kita. Subhanallah. Apalagi kalau umumnya tahun berikutnya itu dapat gitu, menjadi berkali-kali. Umur kita cuma mungkin sekian puluh tahun, tapi pahala kita tuh jauh melewati umur kita. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Ramadan ini jauh lebih baik dari Ramadan kita sebelumnya. Dan insya Allah kita juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya sedikit menggantikan Ustaz atau menemani bapak-bapak untuk makan sedikit. Aku lupa dihadap, astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, tidak perlu terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, tema yang disampaikan oleh Ustaz kita ternyata tidak kalah yang didatangkan dari Indonesia. Bagaimana kita lihat dahsyatnya Ramadan dengan membahas surat Al-Qadar saja, luar biasa. Untuk itu, mari kita persiapkan untuk menjamu Lailatul Qadar, dan juga tadi katakan bahwa